Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim ulama, para buya, para tuan guru, bil khusus Rois Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten 50 Kota, Buya Sudirman, juga sahabat kami Buya Arya Putra, para buya yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten 50 Kota, dan para masyarakat kaum muslimin dan muslimat yang ada di daerah sini. Apa namanya ini? Teh Baru. Desa Teh Baru. Ya apalah, terserah. Yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bersama rombongan dari Jakarta, dari Jawa, saya Kiai Ma'ruf Fazil, Dr. Ahmad Ginanja, Dr. Ustadz Gus Najib, rombongan dari Jawa. Sampai di sini bisa merasakan masakan Padang yang asli. Karena saya kalau kemana-mana sering cari masakan Padang. Tapi masakan Padang di luar Padang. Kalau di sini nggak perlu cari, karena semuanya masakan Padang. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, seperti tadi disampaikan oleh Buya Arya Putra, bahwa pada masa sekarang ini kita penting untuk mengetahui ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena sekarang ini beda dengan masa-masa yang silam, masa lalu. Perbedaannya apa? Umat Islam sekarang ini banyak menghadapi fitnah, banyak menghadapi ujian, banyak menghadapi tantangan. Itu tantangan banyak sekali, terutama tantangan yang berkaitan dengan akidah. Tantangan yang berkaitan dengan akidah ini sangat berbahaya. Apa bahayanya? Bisa menjerumuskan orang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, lebih-lebih bisa menjerumuskan orang keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini menyebar di mana-mana. Banyak aliran berkembang, terutama yang banyak berkembang di Indonesia, khususnya adalah Wahabi.
atau Salafi Wahabi. Dan Salafi Wahabi ini sangat berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena mereka juga mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal mereka palsu, tidak asli. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli ya golongan kita Asy'ariyah Maturidiyah, mayoritas umat Islam. Mengapa seperti itu? Ini yang akan kita bicarakan pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ini yang kurang difahami oleh orang-orang di luar Ahlus Sunnah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa umat Islam ini adalah umat terbaik, golongan paling baik. Apa yang dimaksud umat Islam ini golongan terbaik? Artinya umatnya Rasulullah ini lebih utama daripada umatnya para nabi terdahulu yang masih bersih, berjalan di atas ajaran tauhid yang lurus. Ini umat Islam. Jadi umat Islam ini lebih utama daripada umatnya nabi-nabi terdahulu. Mengapa umat Islam ini lebih utama daripada umatnya nabi-nabi terdahulu? Apakah karena umat Islam ini paling banyak beribadah, paling banyak beramal? Bukan karena itu. Karena kalau standar keutamaan itu ukurannya rajin beribadah, banyak beramal, umat-umat terdahulu 30 kali lipat lebih banyak daripada umat Islam ibadah dan amalnya. Mengapa? Orang-orang dulu, umatnya nabi-nabi terdahulu, itu umurnya panjang-panjang, usianya panjang-panjang, badannya besar-besar. Jadi beribadah itu lama dan kuat beribadah. Coba bayangkan umatnya Nabi Adam. Umatnya Nabi Adam itu rata-rata 2000 tahun lebih usianya. Usianya 2000 tahun lebih. Tinggi badannya rata-rata 30 meter. Besarnya ke pinggir, lebarnya ke pinggir kira-kira 3,5 meter. Umurnya 2000, tingginya 30 meter, ibadahnya pasti lama kepada Allah. Ini umat Nabi terdahulu. Nabi berikutnya oleh Allah mulai dikurangi. Umurnya sudah tidak sampai 2000 tahun, tingginya sudah tidak sampai 30 meter, sudah tambah kecil. Nabi berikutnya dikurangi lagi, nabi berikutnya kurang lagi, sampai terakhir nabi kita. Nabi kita ini umurnya berapa? 63 tahun. Karena nabi kita ini 63 tahun, maka umatnya kira-kira seperti itu. Karenanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Hasadu ummati bainas sittin was sab'in." Masa-masa tuai, masa-masa panen umatku antara 60 dan 70 tahun. Artinya masa-masa malaikat maut mengambil kita antara 60 dan 70. Karenanya bagi saudara-saudara yang sudah masuk 60 tahun, siap-siap. Mengapa? Karena ini masa-masa panen. Tinggal menunggu besok, lusa, atau kapan malaikat maut datang. Kalau lebih dari 70 malaikat maut belum datang, berarti dapat bonus. Kalau belum umur 60 tahun sudah sakit-sakitan, sudah punya vertigo, sudah punya asam urat, sudah punya darah tinggi,
sudah punya diabetes, hati-hati. Mengapa khawatir panen muda? Karena orang tanam jagung, ada yang dipanen setelah tua, ada yang dipanen muda untuk direbus atau dibakar. Ini usianya umatnya Rasulullah SAW. Jarang sekali yang usianya sampai 90, 100, apalagi lebih jarang. Usia. Secara fisik juga begitu. Umatnya Rasulullah tidak sampai 3 meter. Apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia ini kalau umroh paling ramai. Karena setiap hari, kalau masa-masa normal dari Jakarta, pemberangkatan umroh itu berkisar 15.000 sampai 20.000. Tapi sampai di tanah suci gak kelihatan. Mengapa? Karena orangnya pendek-pendek, kecil-kecil. Kalah sama dengan orang India, orang Turki, orang Pakistan, orang Arab besar-besar. Kita ini tingginya 1,70 meter, 1,80 meter dan lain sebagainya. Nah, ini umat Islam. Nah, tapi walaupun umat Islam ini usianya pendek, amalnya sedikit, orangnya juga pendek-pendek, lebih utama 30 kali daripada umatnya para nabi terdahulu. Ini keutamaan umat Islam. Mengapa umat Islam ini lebih utama daripada umatnya para nabi terdahulu? Di dalam ayat ini Allah menyebutkan karakter mereka. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu senantiasa menyuruh kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar. Umat Islam itu dimanapun berada, pasti selalu di antara mereka ada yang ngajak kebaikan. Ada yang ngajak bikin masjid, ada yang ngajak bikin surau, bikin pondok pesantren, ada yang ngajak bikin madrasah, ada yang ngajak yasinan, ada ngajak tahlilan, ada ngajak pengajian. Itu umat Islam di mana-mana. Dimanapun itu umat Islam. Dan umat Islam ini senantiasa mencegah dari kemungkaran. Kalau ada orang mencurigakan, ada satu rumah umat Islam mencurigakan, pasti sama tetangga-tetangga didatangi. Apa ini? Kok ada orang baru? Mengapa? Ini karakter umat Islam. Amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu dicela oleh Allah di dalam Al-Quran karena meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka orang-orang ahlul kitab tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Itu karakter umat Islam. Umat Islam itu kalau ngumpul pasti ngajak baik. Jangankan kita yang kumpul di Padang di 50 kota. Ini kotanya 50. Ini baru di sini yang kotanya 50. Yang lain di Jakarta aja satu kotanya ini. Sini 50. Nah, umat Islam yang kumpul ya, kerja. Ada saudara-saudara kita di Indonesia. Kerja di Korea, kerja di Hong Kong, kerja di Jepang, kerja di Inggris, di mana-mana. Nanti mereka komunikasi melalui media sosial. Sesama bangsa Indonesia, akhirnya hari-hari libur mengadakan pertemuan. Setelah bertemu dilihat di antara mereka, siapa di antara mereka yang dianggap agak pandai ilmu agama, diminta ceramah, tausiah. Nanti kalau ada hari libur panjang, mereka iuran, sumbangan. Setelah sumbangan apa? Mengundang ustadz-ustadz dari Indonesia. Karenanya ustadz-ustadz dari Indonesia, saya teman-teman diundang ke Korea, ada yang diundang ke Jepang, diundang ke Hong Kong, diundang kemana-mana. Itu yang ngundang bukan orang Korea, karena kita gak bisa bahasa Korea.
yang ngundang orang Indonesia yang kebetulan kerja di sana. Ini karakter umat Islam memang, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, karena umat Islam ini selalu amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, maka ajaran Islam ini dijaga oleh Allah. Umat Islam ini menjadi umat yang dijaga oleh Allah. Maksudnya dijaga bagaimana? Mayoritas umat Islam akan senantiasa istiqamah mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini konsekuensi. Umat Islam ini mayoritas Ahlus Sunnah. Karenanya di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan. Artinya apa? Kalau umat Islam ini mengadakan kesepakatan mufakat, maka kesepakatan ini tidak mungkin tersesat. Kesepakatan ini dipastikan benar. Karena dipastikan benar, kesepakatan ini sifatnya mengikat kepada umat Islam. Umat Islam wajib mengikuti kesepakatan ini. Dalam ilmu agama ini disebut dengan teori atau konsep ijma' ulama. Karena mengikuti ijma' ulama ini hukumnya wajib, maka melanggar dari ijma' ulama berarti menjadi tanda dia pengikut aliran sesat. Karenanya kata para ulama, Wahabi itu aliran sesat. Mengapa? Banyak melanggar ijma' para ulama. Ini ketika para ulama berijma'. Kalau umat Islam ini tidak berijma', terjadi perbedaan pendapat, maka apa yang menjadi standar kebenaran, ukuran kebenaran? Kalau berijma' itu menjadi standar. Kalau tidak berijma' terjadi perbedaan. Rasulullah SAW menjelaskan, فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْإِخْتِلَافِ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ. Apabila kamu melihat terjadinya perbedaan pendapat, maka berpeganglah dengan golongan mayoritas. Mayoritas umat Islam. Jadi kalau terjadi perbedaan, tuntunan, petunjuk dari baginda Rasulullah SAW, kita diperintahkan mengikuti golongan mayoritas. Mengapa golongan mayoritas? Mayoritas ini tetap istiqomah mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya jangan coba-coba menyalahkan golongan mayoritas. Mengapa? Golongan mayoritas ini banyak ulamanya, banyak buyanya, banyak tuan gurunya, banyak tengkunya, banyak kiainya, banyak ustadznya. Karena memang banyak, mayoritas ulama memang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran-ajaran yang diamalkan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalil-dalilnya selalu kuat. Kuat, sangat kuat. Tidak lemah sama sekali. Ini contoh ya, contoh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah disalah-salahkan oleh Wahabi. Kita ini kalau ada keluarga meninggal, biasanya diadakan tahlil, betul? Di Padang masih tahlil. Kemudian diadakan kenduri, betul? Berapa hari? 7 hari, sama dengan di Jawa. Dari dulu begitu. Begitu Wahabi datang, apa kata mereka? Tahlil ini tidak ada gunanya, sesat dan bid'ah. Kenduri juga tidak berguna. Ini kata mereka. Loh, kok bisa tidak berguna? Kita sekarang bicara tahlil dulu. Tahlil itu kan mendoakan orang mati. Mendoakan orang mati itu perintah Al-Quran. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, kita tidak perlu kitab tebal-tebal, kitab yang biasa-biasalah. Karena kitab Riyadhus Shalihin ini kitab konvensional. Semua para ulama pasti punya kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin
menulis bab berjudul Babud Du'a Anil Mayyit, bab anjuran mendoakan orang mati. Ketika menjelaskan bab ini, beliau menyampaikan ayat Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudah mereka, orang-orang yang hidup setelah pendahulu-pendahulunya atau leluhurnya meninggal dunia, yaquluna, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan membawa iman. Nah, di dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang mendoakan pendahulunya. Artinya mendoakan orang mati. Berarti kalau begitu mendoakan orang mati disenangi oleh Allah, karena Allah memuji. Berarti kalau begitu mendoakan orang mati dianjurkan oleh Allah. Karena mendoakan orang mati itu dianjurkan, berarti mendoakan orang mati hukumnya sunnah. Ini Al-Quran, gak bisa dipahami lain. 2 tahun yang lalu ketika dialog di Aceh, ada orang tanya, Pak Kiai, itu di dalam ayat itu berapa kali mendoakan? Apa tidak cukup sholat jenazah? Setelah itu gak ada lagi. Gak cukup. Mengapa tidak cukup? Karena di dalam ayat ini menggunakan lafaz yaquluna. Yaquluna ini kata anak pondok, anak dayah, disebut dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata para ulama mempunyai makna, mengandung arti istimrar tajaddudi, terus menerus dan selalu dilakukan. Artinya apa? Anjuran mendoakan orang mati sifatnya terus menerus dan selalu kita lakukan sampai kita nanti menjadi orang mati. Selama masih hidup kita doakan orang mati. Nanti setelah mati kita yang didoakan. Itu Al-Quran. Ada lagi Wahabi yang tanya, Pak Kiai itu kan mendoakan. Lah memangnya kenapa? Tahlil itu kan baca zikir untuk orang mati. Lah terus kenapa? Kan gak ada tuntunannya. Kata siapa gak ada tuntunannya? Zikir itu termasuk bagian dari doa. Karena Rasulullah SAW banyak di dalam kitab-kitab hadis. Hadis riwayat Imam An-Nasai dalam Amalul Yaum wal Lailah. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, saya minta amalan doa yang belum pernah engkau berikan kepada siapapun manusia. Ini hadis sahih. Rasulullah, ya Allah, minta amalan doa yang belum pernah engkau berikan kepada manusia. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Musa, Musa, kamu baca la ilaha illallah. Loh, ya Allah, la ilaha illallah ini semua orang baca. Saya ingin minta bacaan khusus. Musa, kamu ini tidak tahu, seandainya langit dan bumi ini diletakkan di salah satu timbangan, lalu la ilaha illallah diletakkan di sebelahnya, la ilaha illallah ini lebih berat daripada langit dan bumi. Ini la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah itu doa. Begitu disampaikan, Wahabi tanya lagi, ya kan memang doa Pak Kiai, tapi apakah Rasulullah pernah mendoakan dengan zikir? Memangnya gak pernah? Siapa bilang tidak pernah? Jangan dikira bahwa yang membaca zikir pertama kali untuk orang mati itu ulama Padang. Bukan. Ulama Aceh, bukan. Ulama Jawa, bukan. Siapa? Yang pertama kali membaca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis
riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Al-Baihaqi, riwayat Imam Hannad bin As-Sari, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an. Sayyidina Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma mautihi. Kami pergi bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman sahabat Sa'd bin Mu'adz pada hari ia meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur. Setelah itu kuburan ditutup rata dengan tanah. Rasulullah tidak langsung pergi, tetapi Rasulullah jalasa fawqa qabri. Rasulullah masih duduk di atas kuburan itu. Apa yang beliau lakukan? Faqal la ilaha illallah, faqal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 lama. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat juga baca subhanallah. Setelah lama, thumma qala Allahu Akbar. Lalu Rasulullah membaca Allahu Akbar, lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lama. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat juga baca Allahu Akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah membaca la ilaha illallah. Setelah lama, falamman sharafa, Rasulullah selesai baca zikir, berhenti. Qilalah, sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma laka tusabbih fatukabbir. Hai Rasulullah, kenapa engkau baca subhanallah dan baca Allahu Akbar, gak langsung pergi? Ada apa? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Orang soleh dijepit kuburan, kira-kira yang gak soleh bagaimana? Kata para ulama, ini hadis alam kubur yang paling mengerikan. Mengapa? Karena Sa'd bin Mu'adz ini oleh Rasulullah disaksikan soleh. Yang mensolatkan juga beliau, masih dihimpit, dijepit oleh kuburan. Lalu gimana nasib yang lain? Yang tidak soleh ini kira-kira. Karena ini dijepit oleh kuburan, maka Rasulullah membaca zikir bersama para sahabat sampai lama, hatta farrajallahu an, hingga Allah melepaskannya dari himpitan kubur. Nah, berdasarkan hadis ini, kata para ulama, zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Jangan dibilang gak ada gunanya. Ini ada dasar sunnahnya. Kalau dia dihimpit oleh alam kubur, kita berharap segera dilepas. Kalau banyak dosa, berharap diampuni. Harapannya seperti itu. Karena ini ada sunnahnya. Jangan dibilang gak ada dalilnya. Karenanya terus kita baca tahlil. Ini diantara dasar tahlil. Tahlil ini kalau dibicarakan dalilnya 1 jam gak selesai. Padahal tahlil saja. Lalu yang kedua, kenduri. Kenduri ini kalau orang Padang bilangnya apa? Hah? Taraweh? Hah? Parale? Parale? Apa ini? Oh, di sini walimatul urus kenduri. Kalau di sana orang mati. Ya pokoknya makanan kematian itu ya. Sedekah kematian, sedekah mati. Mengapa ada sedekah mati? Dianjurkan juga orang mati disedekahkan. Hadisnya mana? Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab was-sadaqati 'anil mayyit. Anjuran sedekah untuk orang mati. Mana dalilnya? Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha,
dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tusi, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Meninggalnya mendadak. Wa uraha law takallamat tasaddaqat, saya kira seandainya ibuku sempat berkata-kata, sempat berbicara, pasti beliau bersedekah atau wasiat untuk sedekah, karena ibu saya ini sedang bersedekah. Lalu kata laki-laki itu, afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk beliau? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, na'am, iya. Berarti bagaimana? Sedekah untuk orang mati bermanfaat. Dan memang kita ini kalau bersedekah, yang sunnah dianjurkan niatnya untuk kedua orang tua yang meninggal. Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam At-Tabarani, Rasulullah SAW bersabda, idza tasaddaqa ahadukum bi shadaqatin tatawwu'an falyaj'alha an abawayhi, apabila salah seorang kamu mengeluarkan sedekah sunnah, bukan sedekah wajib, maka niatkan sedekah itu untuk kedua orang tua kamu. Ada fakir miskin, kita kasih makanan, dalam hati pahalanya untuk almarhum almarhumah orang tua. Ada sumbangan masjid, kasih sumbangan, dalam hati pahalanya untuk almarhum almarhumah orang tua. Ada tamu, kasih sedekah, dalam hati pahalanya almarhum almarhumah orang tua. Mengapa untuk orang tua? Dalam hadis itu dikatakan fayakunu lahuma ajruha, pahala sedekah itu langsung mengalir kepada kedua orang tua. Kalau pahala itu mengalir pada orang tua, kita yang bersedekah dapat apa? Jangan khawatir. Wala yanqusuhu min ajriha syai', kamu tidak akan kurang sedikit pun dari pahala sedekah kamu. Jadi gak kurang. Kalau gak diniatkan untuk orang tua gak dapat pahalanya segitu. Kalau diniatkan orang tua dapat secara sempurna, anak juga dapat secara sempurna. Jadi sedekah untuk orang mati ini memang dianjurkan. Begitu dalil-dalil sedekah untuk orang mati dianjurkan kita sampaikan. Ada orang Wahabi kirim video pada kita. Ada orang Wahabi dari Pinang, dari Malaysia, kirim video. Apa kata dia? Kata dia, gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Siapa yang melarang? Tapi jangan pakai makan, jangan pakai minum. Pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid, bangun madrasah, bangun surau. Kata mereka, loh, suruh bangun masjid, dari mana uangnya? Suruh bangun madrasah, madrasah sudah ada, masjid sudah ada, uangnya dari mana? Gak semua orang mampu bangun masjid. Mereka ini ngawur. Dan ini para ulama mentradisikan, melestarikan, melegalisir tradisi sedekah makan dan minum. Itu bukan tanpa dasar. Itu bukan asal-asalan, tetapi dasarnya kuat. Mengapa? Kata para ulama di dalam kitab-kitab fikih, misalnya dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Minhajul Qawim, dalam kitab Fathul Wahhab, dalam kitab-kitab Syarah Minhaj bab sedekah, para ulama mengatakan afdalus sedekah alma, sedekah yang paling utama adalah air. Sedekah itu yang nomor satu adalah air, nomor dua makanan. Ini nomor satu. Mengapa sedekah itu paling utama air? Karena di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Sa'ad bin
dari Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ketika ibunya meninggal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'jabu ilaik?" Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Alma, air." Air ini sedekah paling disenangi oleh Rasulullah. Mengapa air? Karena air ini paling sering diperlukan orang. Bangun tidur kita ini minum air. Bangun tidur cuci muka pakai naik mobil juga minum ada tamu minum sambil ceramah minum ceramah. Kalau ceramah makan roti istirahat ceramahnya. Tapi kalau air sebentar dah selesai. Cuma karena tadi minumnya agak banyak, takut nanti kebelet, maka nanti minumnya. Ini minum. Dan jangan dikira sedekah air ini tidak penting. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah bercerita tentang Bani Israel sebelum Islam dulu. Bainama kalbun yutifu biraqiyatin qad kada yaqtuluhul atash. Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur. Anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ada anjing hampir mati karena kehausan, mau ngambil air ke dalam sumur gak bisa, akhirnya cuma berkeliling. Akhirnya bagaimana? Idzra'atha baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israel pulang kerja melihatnya. Pelacur itu biasanya kerjanya malam. Kalau siang pulang. Pulang kerja siang-siang panas-panas. Di Timur Tengah itu kan panas kan, di Mekah ya, Madinah, Arab panas. Melihat anjing hampir mati kehausan, hatinya merasa iba, kasihan anjing ini. Karena merasa kasihan, fanaza'at muqaha. Pelacur itu melepas sepatunya, sepatunya dibuka. Dulu pelacur pakai sepatu, sekarang pakai apa gak tahu. Setelah lepas sepatunya, dia turun dalam sumur. Dulu sumur itu tidak pakai timba, gak pakai tali, tapi pakai tangga ke bawah. Karena peradaban belum sampai pada timba, belum sampai pada tali, tampar belum, turun ke bawah. Lalu dia ambil air pakai sepatunya, fasaqathu bihi. Lalu dia ngasih minum anjing itu dengan sepatunya sampai segar. Setelah kasih minum anjing, pelacur ini pulang. Lalu dia meninggal dunia. Apa yang terjadi? Gara-gara ngasih minum anjing, faghufira laha bihi. Allah mengampuni dosanya sebagai pelacur. Padahal yang diminum adalah anjing. Pernah kasih minum anjing? Pernah? Kira-kira kalau ada anjing mendekat, dicarikan air apa dicarikan batu? Cari apa kalau ada anjing mendekat? Padahal anjingnya haus, tapi di sini gak haus karena habis hujan tadi. Padahal anjingnya haus. Nah, berdasarkan hadis ini kata para ulama, orang ngasih minum, ngasih makan hewan ternak itu mengurangi dosa. Punya kambing kasih makan mengurangi dosa. Punya ayam kasih minum, kasih makan mengurangi dosa. Punya merpati, punya burung kasih makan, kasih minum mengurangi dosa. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak ayamnya. Padahal itu hewan. Apalagi kalau yang dikasih minum, dikasih makan adalah manusia. Seorang ayah ngasih makan anaknya mengurangi dosa. Ngasih makan istrinya mengurangi dosa. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak anaknya. Masih banyak lagi dosanya, tambah istrinya. Mengapa? Untuk mengurangi dosa.
Istrinya tanya, kamu kawin lagi? Saya ini banyak dosa. Saya ini kasih makan kamu, kasih makan anak-anak kan ngurangi dosa. Kalau cuma kamu yang ngurangi gak habis-habis ini. Jadi perlu bantuan dari yang lain. Ini berarti ahlus sunnah suaminya. Artinya apa? Sedekah minum ini penting, besar pahalanya. Kemudian di bawah sedekah minum, kata para ulama, yang juga besar pahalanya adalah sedekah makan. Makan ini besar pahalanya. Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik, besar pahalanya, mengantarkan masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Tut'imut ta'am," kamu kasih makan pada orang. Besar pahalanya. Seberapa besar pahala ngasih makan orang? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Ikhwan meriwayatkan perkataan Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, "La an ajma'a ikhwani ala sa'in aw sa'ain ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa u'tiqana samatan." Seandainya aku mengundang makan orang-orang pada makanan satu sok atau dua sok makanan. Satu sok makanan itu nisabnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu satu sok, kalau beras berarti 2 kilo 2 on. Kalau 2 sok 4 kilo setengah. Orang Indonesia ini standarnya 1 kilo cukup makan 10 orang. 1 kilo. Berarti kalau 1 sok 2 sok, undangan antara 20 sampai 50 orang. Kira-kira begitu. Kata Sayyidina Ali, seandainya aku mengundang makan orang-orang antara 20 sampai 50 orang, itu pahalanya lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar, lalu membeli budak, membeli hamba sahaya, lalu aku merdekakan. Artinya apa? Ngasih makan orang segitu 20 sampai 50, pahalanya lebih besar daripada memerdekakan budak. Sekarang itu budak tidak ada. Tidak ada perbudakan karena umat Islam sekarang kalah. Kalaupun ada, harganya mahal. Berapa harganya budak? Budak itu kira-kira seharga Kijang Innova. Tapi budaknya perempuan, masih gadis dan cantik. Kalau sudah tua dimerdekakan biasanya. Artinya jangan dikira gak besar pahala sedekah makan. Dan orang yang senang ngasih makan ini faedahnya dapat melembutkan hati. Senang kebaikan, senang menerima nasihat. Karena hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anna rajulan yashku ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hatinya keras. Rasulullah, hati saya ini keras. Kalau ada nasihat masuk dari telinga yang kanan, keluar dari yang kiri. Gimana Rasulullah hati ini biar lembut? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Idza aradta ayyalina qalbuk." Kalau kamu menginginkan hati kamu menjadi lembut, fa'at'imil miskin. Kamu yang senang kasih makan orang miskin. Berarti ngasih makan orang miskin dapat melembutkan hati. Karenanya orang-orang ahlus sunnah hatinya lembut-lembut, gak gampang marah. Mengapa? Karena senang ngasih makan. Coba orang Wahabi. Orang Wahabi sedikit-sedikit marah. Ada orang zikir habis sholat marah. Ada orang senang karena Rasulullah dirayakan kelahirannya marah. Mengapa? Mereka gak senang kasih makan. Gak senang. Tapi kalau dikasih makan, mereka banyak habisnya. Senang makan. Ada Ustadz Wahabi bilang pada saya, "Pak Kiai, saya sering diundang ceramah maulid." "Iya, kamu cuma mau ceramah karena dapat berkat pulangnya, tapi gak mau bikin acara maulid."
karena gak suka ngasih makan. Kemudian dalam hadis itu, wamsah ra'sal yatim, kalau ingin lembut lagi hatinya kamu juga lakukan usap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim dapat melembutkan hati. Kalau di sini di Padang, ngusap kepala anak yatim bulan apa? Bulan puasa. Setahun sekali ya. Ya gak apa-apalah setahun sekali daripada enggak sama sekali. Untuk melembutkan hati. Yang dimaksud mengusap kepala anak yatim itu maksudnya simbol kasih sayang. Namanya menyayangi bukan cuma mengusap. Artinya setelah diusap, dompetnya dibuka. Lalu ambil uang yang paling kecil. Ya karena masih anak-anak. Kecuali kalau mamanya masih muda. Kasih yang besar. Mengapa? Biar gak sering keluar rumah. Karena janda muda itu kalau keluar rumah banyak yang menyapa. Mau kemana? Banyak yang nyapa kalau sama yang muda-muda. Kalau sama yang tua biasa-biasa. Jadi ngusap kepala anak yatim, ngusapnya setahun sekali, ya gak begitu lembut. Kalau ingin lembut yang sering. Loh Pak Kiai sulit mengusap kepala anak yatim karena jauh rumahnya. Ya kalau jauh diambil, diadopsi sebagai anak. Wah, tambah sulit lagi Kiai. Kenapa? Gak boleh sama mamanya. Ya kalau gak boleh, ambil dulu mamanya. Nanti dapat anak. Ini namanya beli satu gratis satu. Untuk melembutkan hati. Nah ini dalil yang seperti ini kalau bapak-bapak suka biasanya. Ini Pak Kiai hadisnya pasti sahih ini. Karena ini sesuai ahlus sunnah. Tapi bagi yang ibu-ibu yang pernah kuliah, itu hadis dhaif Pak Kiai. Kemudian lagi ngasih makan itu sangat penting. Mengapa penting? Kadang-kadang gara-gara masih ngasih makan, sedekah makan, dosa besar diampuni oleh Allah. Padahal dosa besar. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ta'abbada 'abidun min bani Israil, fa'abadallaha fi shawma'atihi sittina 'amman." Ada seorang ahli ibadah Bani Israel dulu beribadah. Dia beribadah kepada Allah di suraunya. Apa di sini? Surau ya? Surau apa langgar? Di surau pribadinya selama 60 tahun gak keluar-keluar. Kalau siang berpuasa, kalau malam berdoa, menangis, berzikir pada Allah. 60 tahun gak keluar-keluar. Setelah dapat 60 tahun, fa'amtaratil ard, tiba-tiba turun hujan lebat kayak tadi. Tadi di perjalanan dari Padang hujan ke sini. Hujan lebat. Setelah hujan lebat, fakhdarat, suasana sekitarnya menjadi hijau. Tumbuh semua. Setelah suasana menjadi hijau, fa asyrafar rahib bin sawma'atihi. Ahli ibadah ini mengintip dari suraunya. Loh, sudah hijau. Karena suasana sudah hijau, ahli ibadah ini senang. Karena senang, faqal, dia berkata dalam hatinya, "Lau nazaltu wa dzakartullah lazdadtu khairan." Coba aku turun dari surau ini, lalu berzikir kepada Allah sambil berjalan di antara pepohonan yang hijau-hijau itu, untuk mensyukuri karunia Allah, pasti pahalanya semakin mantap. Wah, ini yang enak wiritan di luar aja. Untuk bersyukur pahalanya tambah mantap. Fanazalah, akhirnya dia turun. Setelah turun, wa akhadha ma'ahu ar-raghif awir raghifain. Dia membawa bekal 1 atau 2 potong roti. Tapi rotinya besar-besar, gak kayak gini. Ini gak apa-apa walaupun kecil, karena banyak ini. Dia buat roti 2, taruh dalam sakunya. Sambil berzikir, sambil jalan, berzikir.
Ketika sedang berzikir di tengah jalan, fabainama huwa yamshi fit tariq yadhkurullah idz laqiyathu imra'atun. Ketika dia sedang berzikir berjalan, tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang perempuan. Namanya laki-laki jumpa dengan perempuan. Kira-kira apa yang terjadi? Fala zala yukallimuha wa tukallimuhu. Akhirnya awal mula saling menyapa. Siapa ya? Saya. Setelah saling menyapa, lalu berkenalan. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana? Setelah saling berkenalan, lalu sharing, tukar pengalaman. Setelah sharing, tukar pengalaman, lalu curhat, saling berbagi curahan hati. Setelah berbagi curahan hati, lalu sayang-sayangan. Apa yang terjadi? Tidak ada orang digoda oleh setan, tidak tahan, faghashiyah. Akhirnya orang ini berzina. Padahal sudah riyadhah tirakat 60 tahun. Kalau laki-laki jumpa perempuan, walaupun puasanya 60 tahun, jangan macem-macem. Apalagi gak pernah puasa. Saya gak apa-apa, saya gak syahwat, gak pingin. Yang puasa 60 tahun gak bisa seperti itu. Setelah berzina, ahli ibadah ini merasa menyesal, merasa malu kepada Allah, merasa takut. Dia berpikir, saya ini ibadah 60 tahun gak keluar-keluar. Kenapa begitu keluar kok berzina? Merasa takut, merasa malu. Fa'asbaha maghsyian alih, pingsan dia, pingsan. Setelah siuman dari pingsan, cari air mau mandi. Gak jauh dari situ ada genangan air hujan. Mandi dia di situ, dilepas bajunya mandi. Ketika sedang mandi, idza'ahu sa'ilun. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis, minta belas kasihan. Tuan, minta uang tuan. Loh, untuk apa minta uang? Belum makan tuan. Lapar belum makan. Oh, kamu belum makan? Iya tuan. Siapa kalau uang gak punya? Terus apa tuan? Itu di baju saya ada roti. Kamu ambil. Dihampirinya baju itu. Dibuka ada roti 2 potong. Berapa tuan rotinya? Bawa aja. Itu semuanya untuk kamu. Roti itu dibawa oleh si pengemis, dimakan. Setelah mandi, ahli ibadah ini meninggal dunia. Begitu meninggal, 2 malaikat datang. Satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka. Kata yang malaikat surga, ini saya bawa ke surga, karena ini ibadah riyadhah tirakat 60 tahun gak keluar-keluar, pantas masuk surga. Kata yang malaikat neraka, loh ini mau saya bawa ke neraka. Ini tadi sebelum mati berzina. Orang berzina pantas masuk neraka. Karena 2 malaikat ini rebutan, akhirnya ditimbang. Pahala ibadah 60 tahun ditimbang dengan dosa zina 1 kali. Begitu ditimbang, apa yang terjadi? Dosa zinanya lebih berat sekali. Ibadahnya 60 tahun menjadi hangus. Zina 1 kali menghapus pahala ibadah 60 tahun. Na'udzubillah min. Kata malaikat neraka, nah ikut saya ke neraka ini. Ini hangus ibadahnya. Lalu kata malaikat surga, sebentar. Apa? Tadi sebelum meninggal, orang ini sempat bersedekah roti 2 potong. Coba timbang lagi. Hanya ditimbang lagi. Dosa zina 1 kali, ibadah 60 tahun ditambah dengan roti 2 potong. Begitu ditambah roti 2 potong, apa yang terjadi? Luar biasa, berat sekali. Zinanya menjadi ringan, diampuni oleh Allah gara-gara roti 2 potong. Kita ini kalau ada orang mati, rotinya berapa potong? Berapa potong? Bukan roti, tapi kambingnya 2 potong. Mantap itu. Ini berapa potong ini? Ini 8 potong, banyak sekali. Tapi tipis-tipis ini. Tapi gak apa-apa. Nah ini artinya apa? Sedekah makan, sedekah minum itu pahalanya besar sekali. Karena memang makan dan minum ini kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan.
Dan sedekah makan dan minum ini ringan. Orang ini dikasih makan, kasih minum masuk dalam badan. Lalu ada yang menjadi darah, menjadi daging. Kalau orangnya ahli ibadah, ikut ibadah, makanya besar pahalanya. Dan orang sedekah minum, sedekah makan, biasanya gak kepikiran, langsung lupa. Beda kalau sedekahnya berupa barang. Bagi-bagi pada tetangganya, bagi-bagi mobil Avanza. Kira-kira ingat terus apa enggak? Ingat terus kalau sedekah mobil Avanza. Apalagi yang dikasih mobil, diundang hajatan di rumahnya gak datang. Kira-kira marah apa enggak? Sudah dikasih mobil gak datang. Besoknya mobilnya lewat, ada tamunya. Dia bilang, kamu tahu mobil yang lewat tadi? Loh kenapa? Itu sedekah dari saya. Wah, kamu sedekah? Iya. Kenapa bersedekah? Saya ini ikhlas karena Allah. Ikhlas tapi bilang-bilang kemana-mana, hangus pahalanya. Ini kalau pahala, kalau sedekah besar. Kalau makanan nggak ada begitu. Makanya sedekah minum, sedekah makan, ini pahalanya besar sekali. Saya ini ke Malaysia pernah ceramah begini. Karena ceramah begini, setiap jumpa orang diajak makan. Loh kok diajak makan terus? Loh katanya Pak Kiai ini pahalanya besar. Tapi jangan terus-terusan begitu. Sekali-kali kasih uang lah. Saya bilang begitu. Atau ya jangan begitu. Ya di jadwal atau gimana. Kalau makan terus ya gak tahan juga akhirnya. Nah ini artinya apa? Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita terima dari para ulama dulu, itu dalilnya kuat. Jangan dibilang nggak ada dalil, banyak dalilnya. Minta berapa? Kalau bilang nggak ada dalil, berarti itu belum belajar. Ya mondok, di sini ada pondoknya Buya Sudirman. Kirim ke sana anaknya biar tahu dalil ilmu agama. Enggak pernah mondok itu enggak ada dalilnya. Wong dia enggak pernah belajar. Coba belajar ke pondok, belajar ke dayah. Kalau di sini apa? Pondok apa dayah di sini? Madrasah. Belajar ke tarbiyah atau kemana? Insya Allah ya tahu dalilnya. Tahu nanti. Ya kalau enggak tahu ya berarti enggak belajar. Nah ini pentingnya kita ini berpegangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah kalau kita ini istiqamah, konsisten, berpegangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan menjadi orang selamat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Jadi gak perlu terpengaruh dengan orang-orang Wahabi. Orang Wahabi itu biasanya pengecut. Kalau gak percaya pengecut, kalau ada Ustadz Wahabi membid'ah-bid'ahkan, kirimi surat. Saya besok bersama Ustadz ini mau datang ke tempat kamu. Pasti dia gak ada di rumahnya. Pasti begitu. Dan atau diundang sehubungan dengan ceramah kamu yang bilang begini, kamu saya undang ke masjid ini berbicara dengan Ustadz ini. Pasti gak datang itu. Mengapa? Gak ada dalil. Kalau gak ada dalil, mengapa mereka teriak-teriak? Ustadz Wahabi itu dapat bayaran, bayarannya adalah uang dolar. Nah, Ustadz Salafi ini 1 bulan gajinya $1.500. Karenanya walaupun dalilnya gak kuat, mereka Ustadz-ustadznya ini kuat berpegangan pada Wahabi. Mengapa? Karena dolarnya kuat. Kalau kita ini dalilnya kuat tapi dolarnya gak ada. Mereka ini dalilnya gak ada, dolarnya yang kuat. Mereka itu pencari dolar Amerika. Itu mereka, ustadz mereka yang bilang, saya dibilang fitnah. Mereka ini memang bilang begitu. Minta bukti. Ya kamu yang punya bukti yang Wahabi, kok minta bukti ke saya? Ini begini dibilang fitnah. Padahal di mana-mana orang jadi jamaahnya Wahabi digaji. Cuma jadi jamaah datang begini digaji. Belum masuk ke madrasah. Masuk ke madrasah tambah besar lagi. Apalagi jadi ustadznya.
Jadi memang di akhir zaman ini termasuk fitnah akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore-sore seseorang itu masih beriman, masih ahlus sunnah, besoknya sudah mengikuti aliran sesat, ikut wahabi, ikut macam-macam. Wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada yang pagi-pagi masih baik, sorenya sudah berubah. Mengapa begitu? Yabi'ur rajulu dinahu bi'aradin minad dunya. Seseorang menukar agamanya dengan sedikit kesenangan dunia. Artinya apa? Ajaran-ajaran di luar ahlus sunnah wal jamaah biasanya ada yang bayar. Ada itu. Karenanya kita jangan terpengaruh dengan itu. Kita ini beragama yang istiqamah, tetap berpegangan dengan ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Ini pokok-pokok yang perlu sampaikan di dalam acara tabligh akbar malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup mungkin ada sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator Buya Arya Putra. Terima kasih. Kita ada waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab. Mungkin ada di antara jemaah yang akan bertanya, dipersilakan langsung berdiri dan cakap suara pertanyaan. Silakan. Wah itu. Oh keluar itu. Ada yang bertanya, silakan. Ini kesempatan langka di jemaah semua. Beliau pertama ke Sumatera Barat baru kali ini dan langsung ke tempat kita. Luar biasa ya. Silakan di antara jemaah yang akan bertanya, silakan berdiri dan tangan untuk ini. Silakan Bu ya. Pertanyaannya dari dia Sudirman Said. Bagaimana hukum sholawat dalailul khairat? Itu pertanyaan kepada kita. Di sini banyak tradisi dalail. Sholawat dalailul khairat itu dianjurkan. Mengapa? Sholawat itu amalannya Allah, amalannya para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi. Allah dan malaikat saja bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan sampaikan salam penghormatan dengan sungguh-sungguh kepadanya. Kalau sholawat jangan ditanya, itu sudah perintah Al-Quran, jelas sunnah itu. Bahkan kalau di dalam sholat hukumnya wajib bersolawat. Kalau nggak baca sholawat, tahiyatnya nggak sah. Jangan ditanya. Ini biasanya oleh orang-orang Wahabi yang dipersoalkan kalimat-kalimat di dalam sholawat, dianggap syirik. Gak ada yang syirik. Yang bilang syirik itu adalah orang bodoh. Dan Wahabi itu bodoh. Betul. Kita gak bahas sholawat darul khairat ya, sholawat yang populer. Misalnya sholawat apa? Sholawat nariyah. Coba baca bersama. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaij
kulli ma'lumin lak. Ini sholawat nariyah oleh orang Wahabi disyirikkan. Apanya yang syirik? Gak ada yang syirik. Yang disyirikkan itu kalimat-kalimat yang mengandung pujian kepada Rasulullah. Kalimat itu tidak syirik. Mengapa tidak syirik? Karena itu bagian dari keagungan Rasulullah, dan sungguhan itu dalilnya ada di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab sirah nabawiyah. Kalau minta dalilnya banyak, ratusan dalilnya sholawat nariyah. Ini yang sering disyirikkan. Contohnya apa? Dalam sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilah. Ya Allah, curahkanlah sholawatmu yang sempurna. Wasallim salaman taman. Dan sampaikan salam penghormatanmu yang sempurna ala sayyidina Muhammad, pada junjungan kami Muhammad, alladzi tanhallu bihil uqad, yang sebab beliau ikatan-ikatan menjadi terlepas. Dalam kalimat ini disebutkan Rasulullah itu menjadi penyebab terlepasnya ikatan-ikatan. Apa yang dimaksud al-uqad di dalam kalimat ini? Uqad di sini maksudnya uqad di dalam lidah. Orang yang tak lancar berbicara bisa lancar berbicara. Itu namanya uqad. Nabi Musa berdoa di dalam surah Thaha, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Lepaskan ikatan dari lidahku. Nabi Musa itu kalau berbicara agak terbata-bata, tidak lancar. Sebab Rasulullah ikatan-ikatan dalam mulut bisa terlepas. Nah, apakah ini berlebih-lebihan apa fakta? Fakta. Karena di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, ada seorang sahabat namanya Bashir bin Aqrabah Al-Juhani. Ayahnya Aqrabah membawa anaknya bernama Bahir. Dibawa menghadap Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, "Ya Aqrabah, man hadza ma'ak?" Aqrabah, ini siapa yang kamu bawa? "Ya Rasulullah, hadza ibni Bahir." Rasulullah, ini anakku Bahir. Ini anak saya Bahir. "Ta'al sini, udunu, kamu ke sini." Bahir ini dipanggil oleh Rasulullah, suruh mendekat. Setelah mendekat, kepalanya dipegang-pegang oleh Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Mas Mok, siapa nama kamu?" "Ismi Bahir ya Rasulullah." "Nama saya Bahir ya Rasulullah." Lalu kata Rasulullah, "La, kamu jangan pakai nama Bahir, bal ismuka Bashir." Nama kamu Bashir. Karena Bahir itu artinya kurang baik. Oleh Rasulullah diganti bernama Bashir. Kemudian kata Bashir ini, "Wa kanat fi lisani uqdah." Pada lidah saya ini ada ikatan, gak lancar berbicara. Akhirnya bagaimana? Rasulullah meludahi mulutku. Begitu Rasulullah meludahi mulutku, langsung lancar berbicara dan menjadi fasih. Berarti kalau begitu, Rasulullah itu menjadi penyebab seseorang lancar berbicara. Ini bahasanya alladzi tanhallu bihil uqad. Dan kata Bashir ini, setelah Bashir bin Aqrabah, beliau meninggal di Palestina. Usianya sudah tua. Karena sudah tua, rambut-rambutnya mulai memutih. Tapi apa yang aneh, ketika berjumpa Rasulullah masih kecil, bagian atas oleh Rasulullah dipegang-pegang. Yang dipegang oleh Rasulullah hitam sampai beliau wafat. Rambut itu kalau pernah dipegang Rasulullah gak akan putih. Kalau pernah dipegang. Ini makanya dikatakan alladzi tanhallu bihil uqad. Dan banyak riwayat seperti ini. Orang yang enggak lancar berbicara bisa lancar. Makanya dikatakan alladzi tanhallu bihil uqad. Dan mukjizat ini tidak hanya terjadi ketika Rasulullah masih hidup. Setelah Rasulullah juga terjadi mukjizat ini. Tapi kejadiannya bukan pada kita, kepada para ulama, para aulia. Ada ulama besar pada abad ke-8 Hijriah. Namanya Imam Sa'duddin At-Taftazani. Al-Imam Sa'duddin Mas'ud bin Umar At-Taftazani. Imam Sa'duddin ini belajar di pondoknya Imam Adududdin Al-Iji.
Imam Sa'duddin ini di antara kawan-kawannya paling bodoh. Kalau dia berbicara, ditanya pelajaran, lalu menjawab, satu kelas pasti ketawa semua. Mengapa? Jawabannya pasti keliru. Namanya paling bodoh, Imam Sa'duddin. Tapi beliau rajin belajar. Setiap habis belajar, belajar terus di kamarnya. Setelah bertahun-tahun beliau belajar, suatu ketika ada seorang tamu berbaju putih datang pada dia. Sa'duddin, ayo pergi ikut saya. Maaf, saya ini orang bodoh, saya harus rajin belajar. Akhirnya tamu itu pergi. Lalu tamu ini datang lagi. Sa'duddin, ayo pergi ikut saya. Saya ini bodoh. Saya ini walaupun belajar masih bodoh. Kalau ikut kamu tambah bodoh saya. Akhirnya pergi. Ketiga kalinya datang lagi. Ayo Sa'duddin ikut saya. Ini yang bodoh saya apa kamu? Lalu kata laki-laki itu, Sa'duddin, Rasulullah memanggil kamu. Mendengar Rasulullah memanggilnya, Imam Sa'duddin tidak pakai sandal, langsung ikut orang ini. Ternyata Rasulullah sedang menunggu bersama para sahabat di bawah pepohonan. Sampai di situ Rasulullah bertanya, kamu dipanggil sampai 3 kali, kenapa gak datang? Saya gak tahu Rasulullah, kalau yang panggil engkau. Dan tolong Rasulullah, saya ini bodoh sekali. Saya tahu kamu bodoh. Akhirnya oleh Rasulullah disuruh buka mulutnya. Buka mulutnya. Dibuka, diludahi oleh Rasulullah. Sudah, kembali lagi. Kembali dia ke kamarnya belajar. Besoknya ketika Imam Al-Iji ini mau mengajar, Imam Al-Iji ini sebelum mengajar, biasanya murid yang paling pandai, yang diberi tugas sebagai mu'id, mengulang pelajaran gurunya, suruh mengulangi pelajaran kemarin. Begitu pelajaran mau dibuka, Imam Sa'duddin angkat tangan, guru, saya mau menerangkan yang kemarin, katanya. Akhirnya kawan-kawannya ketawa semua. Ketawa, bodoh begini mau menerangkan. Akhirnya oleh gurunya ngerti, ini beda dengan kemarin. Ayo kamu terangkan. Begitu menerangkan, ternyata keterangannya luar biasa. Sampai gurunya Imam Al-Iji menangis. Kata beliau, Sa'duddin, kamu bukan Sa'duddin yang kemarin. Artinya apa? Mukjizat seperti ini terjadi. Diceritakan oleh Al-Imam Ibnul Imad Al-Hambali dalam kitabnya Syadzaratul Dzahab fi Akhbari Man Dzahab. Ini namanya alladzi tanhallu bihil uqad. Kemudian kalimat berikutnya wa tanfariju bihil qurab. Kesusahan-kesusahan menjadi hilang sebab baginda Rasulullah. Para sahabat yang susah ini biasa memang mendatangi Rasulullah. Kalau sudah mendatangi Rasulullah, kesusahannya menjadi hilang. Susah apa saja, itu pada masa Rasulullah. Coba di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah, dalam kitab-kitab tarikh, ya, kita kisah Maulid, Ibu Halimah Sa'diyah, asalnya orang melarat, ekonomi lemah. Begitu mengambil Rasulullah sebagai anak susu, apa yang terjadi? Kambingnya gemuk-gemuk, ontanya gemuk, banyak air susunya. Berarti kalau begitu alladzi tanhallu bihil wa tanfariju bihil qurab. Itu Rasulullah. Jadi sungguhan ini. Ini ketika Rasulullah masih hidup. Setelah wafat juga begitu. Banyak orang-orang yang dilepaskan dari kesusahan sebab Rasulullah. Ini di dalam kitab-kitab ulama salaf ya. Ada ulama ahli hadis dari generasi salaf. Imam Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi. Imam Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi ini seangkatan dengan Imam Al-Bukhari. Ini karena pertanyaannya 10 menit. Ini baru 5 menit jawab. Tambah sebentar lagi ya guru ya. Imam Ya'qub ini suatu ketika belajar mengembara. Sampai di satu daerah bekalnya hampir habis. Dulu itu orang mondok gak dikirim. Kalau mau habis ya balik. Uangnya hampir habis. Sementara di situ ada ulama besar. Maka untuk mengejar uang yang menipis, kalau siang beliau belajar terus pada gurunya. Kalau malam gak tidur mencatat pelajarannya. Siang malam berhari-hari. Dapat beberapa hari
ketika sedang menulis hadis-hadis Rasulullah SAW, tiba-tiba kedua matanya mengeluarkan air. Setelah mengeluarkan air, suasana berubah menjadi gelap. Beliau gak bisa melihat. Beliau menjadi buta. Karena menjadi buta, beliau menangis. Gimana ini, buta? Mau pulang kampung jauh, uang hampir habis, gak bisa melihat. Di tengah-tengah galau itu, susah itu, tiba-tiba beliau tertidur. Ketika sedang tertidur itu bermimpi didatangi Rasulullah. Beliau menangis. Rasulullah bertanya, ada apa Yakub kamu menangis? Rasulullah, gimana saya gak menangis? Saya ini buta. Kampung saya jauh, uang hampir habis, dan buta gak bisa pulang. Dan yang lebih sedih lagi, kalau saya gak bisa melihat, saya gak bisa mencatat lagi hadis-hadismu wahai Rasulullah. Tolong Rasulullah nasib saya. Lalu dalam mimpi itu Rasulullah baca-baca sesuatu. Kemudian bacaan itu ditiupkan ke wajah, pada kedua mata Imam Yakub. Rasulullah bersabda, Yakub, setelah bangun kamu nanti sembuh. Apa yang terjadi? Bangun dari tidur sudah sembuh lagi. Ini namanya watam fariju bihil. Dan kisah ini ada di dalam kitab-kitab hadis. Riwayatnya banyak sekali. Ini namanya tamfirijul Quran. Kemudian waktu qada bihil hawaij. Hajat-hajat dikabulkan sebab Rasulullah. Ya banyak sekali ini. Kalau Rasulullah memang menjadi penyebab terkabulnya hajat. Baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Kalau hajat dunia, contoh ya, pada waktu perang Uhud ada sahabat namanya Qatadah bin An-Nu'man. Matanya kena panah oleh orang musyrik. Kena panah sebelah matanya, akhirnya lepas, jatuh matanya. Selesai perang, mata ini dibawa menghadap Rasulullah. Rasulullah, tolong saya Rasulullah. Ada apa Qatadah? Ini Rasulullah, mata saya lepas. Tolong kembalikan lagi. Qatadah, menurut saya mata itu dibuang saja. Kamu saya jamin masuk surga. Apa kata Sayyidina Qatadah? Rasulullah, surga itu balasan yang agung. Saya pasti mendambakan. Tapi kalau ini gak kembali lagi, saya gak bisa kawin lagi Rasulullah. Saya ini suka kawin. Kalau ada perempuan nganggur, saya kasihan, pasti saya lamar. Kalau saya gak punya mata, gak mau dia, saya gak bisa bantu. Akhirnya apa? Oleh Rasulullah diambil, dikembalikan. Begitu dikembalikan langsung sembuh. Dan sampai wafat, mata yang dikembalikan oleh Rasulullah pandangannya lebih kuat daripada yang sebelahnya. Setelah dikembalikan, apa kata Qatadah? Rasulullah, jangan lupa doakan saya masuk surga. Minta juga masuk surga, ya didoakan oleh Rasulullah. Ini namanya, yaitu tadi waktu qada bihil hawaij, hajat-hajat dikabulkan sebab baginda Rasulullah. Artinya apa? Kalimat-kalimat yang ada di dalam sholawat tidak ada yang syirik. Kalau dia bilang kalimat-kalimat dalam sholawat nariyah, sholawat tibbil qulub, sholawat fatih, sholawat munjiyat, sholawat-sholawat yang lain, kalau ada orang bilang itu syirik, berarti orang ini orang bodoh. Tapi berlagak pinter. Cuma lagaknya aja yang pinter. Sebenarnya orangnya bodoh. Orang bodoh gak perlu didengar. Kalau mendengarkan radio, anggap saja itu radio rusak. Langsung pindah selesai. Wallahu a'lam bisawab. Saya kira ini guru ya. Ada lagi guru? Satu lagi. Ada lagi. Ini pertanyaan di dalam mimpi satu ini saja lagi tentang sifat 20. Kebetulan di kampung kita ini tiap minggu itu ada pengajian sifat 20, membaca sifat 20 secara tradisional.
Nah, mungkin perlu penegasan dari bagaimana sih sifat 20 dan kenapa dia 20? Ada subhat mengatakan kok sifat 20 itu dibatasi seperti itu. Nah, ini yang terakhir. Ini jawaban singkat apa lengkap? Kalau lengkap jam 12 nanti selesai. Kalau singkat ya 10 menit, 15 menit lah. Sifat 20. Sifat 20 ini ya memang akidah kita. Dulu ketika saya ada di pondok, kawan-kawan di pondok di madrasah tidak ada pertanyaan kritis. Setelah pulang orang-orang pertanyaannya kritis. Pulang dari pondok ada ustadz bertanya pada saya, kiai juga. Saya masih muda waktu itu, kiai. Apa kiai? Mengapa sifat wajib bagi Allah 20? Saya tanya balik beliau, loh sampean minta berapa? Enggak, bukan minta berapa katanya. Apa maksudnya? Kenapa bukan 17, bukan 18, bukan 21? Kok pas 20? Apa biar lagunya enak? Dikiranya lebih dulu lagunya daripada isinya. Padahal lebih dulu isi daripada lagu. Lagu itu dicocok-cocokkan aja. Itu orang ahlus sunnah yang tanya. Ada lagi yang tanya, kenapa ya sifat wajib bagi Allah kok 20? Lah terus Asmaul Husna kan jumlahnya 99. Mana yang 79? Ini yang ahlus sunnah. Kalau Wahabi beda lagi. Tahun 2015 saya mengisi kuliah umum di University Teknologi Malaysia. Yang tanya, Pak Kiai, kata Wahabi sifat 20 itu bukan dari Islam. Loh, dari mana? Itu katanya dari orang-orang ahli filsafat Yunani. Saya bilang pada dia, kalau orang ahli filsafat Yunani beriktikad dengan sifat 20, berarti mereka ahli tauhid. Kalau Wahabi ingkar pada isi sifat 20, berarti Wahabi ini komunis. Ya gak percaya wujudnya Allah kafir. Gak percaya Allah itu ada, hukumnya kafir. Gak percaya kidamnya Allah, hukumnya kafir semua, gak percaya pada itu. Cuma yang perlu kita tahu alasan filosofi. Mengapa para ulama membuat konsep sifat 20? Apa tujuannya konsep sifat 20? Sifat 20 ini oleh para ulama dibangun ada beberapa tujuan. Apa? Yang pertama, mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu kan wajib. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama pada setiap manusia mengenal makrifat kepada Allah secara yakin. Di dunia ini kita gak bisa melihat Allah, tapi makrifat pada Allah hukumnya wajib. Maka bagaimana makrifat kepada Allah melalui sifat-sifatnya, dan itu sifat 20. Yang pertama. Yang kedua, apa tujuan sifat wajib 20? Sifat wajib 20 itu adalah konsep yang benar tentang ketuhanan sesuai dengan dalil-dalil qat'i Al-Quran, hadis dan ijma. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa tujuan sifat 20? Sifat 20 ini juga merespon, menjawab penyimpangan-penyimpangan berbagai aliran di luar ahlus sunnah wal jamaah tentang ketuhanan. Jadi sifat 20 ini ada hubungannya dengan Wahabi, dengan Syiah, dengan Mu'tazilah, dengan HTI, dengan komunis, dengan apapun ada hubungannya. Ini yang ketiga. Keberapa tadi? Keempat, mengapa kok 20? Mengapa gak lebih? Kata para ulama, dikasih 20 karena 20 itu batas kemampuan akal manusia dalam makrifat kepada Allah. Lebih 20 gak mampu. Itu kemampuan akal 20. Lebih dari 20 gak mampu. Kita ini jangankan makrifat kepada Allah, makrifat kepada teman-teman kita ini gak seutuhnya. Coba saya tanya kepada saudara-saudara, saudara sudah kenal dengan saya? Hah? Gak kenal? Sudah ketemu gak kenal, apalagi gak ketemu.
Wong sama saya yang ada di depannya gak kenal, apalagi kepada Allah. Saya ini kalau di daerah, kalau acara ibu-ibu menerangkan ini sering tanya, ibu-ibu kenal saya apa enggak? Kenal Pak Kiai. Pertanyaan kedua, apakah saya sudah menikah? Sudah Pak Kiai. Saya tanya lagi, berapa kali? Diem semua. Loh kok diem? Ya gak tahu Pak Kiai katanya. Jangan-jangan di sana punya katanya. Saya ini cerita ya. Kalau undangan ke satu kota di luar negeri, kayak saya sebutkan negerinya, ada ulama di sana. Kalau tahu saya undangan ke sana, dijemput ke hotel, gak boleh bermalam di hotel, wajib bermalam di rumahnya. Karena di rumahnya menyiapkan kamar sekelas hotel. Pokoknya Kiai setiap kesini bermalam di sini, gak boleh ke hotel. Beliau pernah ngaji ke saya, pernah ikut daurah saya. Kira-kira dapat 4 tahun saya bolak-balik ke sana karena tiap tahun berkali-kali ada orang chatting melalui WA ke saya, tanya hukum. Saya ini sering nggak pegang HP, tapi kalau mau tidur biasanya WA dibuka, saya balas. Ternyata orang ini sering tanya hukum, saya balas aja. Dapat beberapa bulan pertanyaannya beda. Pak Kiai, bagaimana hukumnya kalau ada suami tidak adil pada istrinya? Kira-kira yang bertanya seperti ini laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kira-kira yang bertanya ini istri muda apa istri tua? Hah? Istri tua. Istrimu kira-kira yang seperti ini simpanan apa resmi? Saya tanya sama dia, kamu istri simpanan ya? Iya Pak Kiai katanya. Siapa suami kamu? Maaf Pak Kiai, rahasia. Kira-kira suami kamu kenal sama saya? Siapa yang gak kenal Pak Kiai? Ustadz ya? Iya Pak Kiai, suami saya ustadz juga seperti Kiai katanya. Saya mikir-mikir, ini ustadz siapa di Padang yang kayak gini? Kira-kira dapat setahun lebih. Karena saya penasaran, saya mulai sekarang gak jawab lagi pertanyaan kamu. Kenapa Pak Kiai? Saya penasaran siapa suami kamu. Katanya kenal dengan saya. Saya kok gak tahu. Saya gak boleh Kiai bercerita tentang beliau. Ya kalau gak boleh paling gak ciri-cirinya lah. Jangan terus terang. Itu kan yang gak boleh kalau terang-terangan. Kalau samar-samar kan gak apa-apa. Akhirnya dia ngasih ciri-ciri keluarganya. Keluarganya begini Kiai. Loh, kalau itu kan yang saya sering bermalam itu. Betul Pak Kiai katanya. Ya Allah, kamu sudah berapa tahun? Sudah sekian tahun. Loh, ini sudah sekian tahun gak cerita ke saya kalau punya laki. Artinya apa? Manusia itu kepada kawannya, makrifatnya, pengetahuannya itu terbatas. Apalagi kepada Allah. Kita ini mampunya cuma 20, lebih 20 gak mampu. Ini pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima, kenapa sifat 20? Sifat 20 itu merupakan jawaban terhadap soal-soal yang mendasar tentang Allah. Kita ini kalau berkenalan dengan orang, pasti pertanyaannya, siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Kerja apa sekarang? Kan begitu. Sifat 20 juga begitu. Sehari semalam kita beribadah kepada Allah. Mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa. Doa semua. Pertanyaan pertama, apakah Allah ada? Jawabnya adalah sifat wujud. Karena ada itu pasti pertanyaan pertama. Ada apa enggak? Coba kamu yang belum kawin, loh kamu kenapa gak kawin? Ada enggak Ustadz untuk saya? Pasti begitu. Ada itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau Allah itu memang ada, sejak kapan wujudnya Allah? Jawabnya adalah kita. Wujudnya Allah tanpa permulaan.
Kalau di KTP nama, setelah itu tempat tanggal lahir. Allah gak ada tanggal lahirnya karena Allah bersifat qidam. Pertanyaan ketiga, Allah yang wujud dan qidam sampai kapan wujudnya? Jawabnya adalah maha kekal, maha abadi. Kita ini karena gak kekal, gak abadi, kalau sudah meninggal ditanya kapan meninggalnya kiai. Ditanya. Allah gak meninggal, maha baqa. Karenanya kebalikan dari baqa mustahil bagi Allah. Dijelaskan dalil-dalilnya oleh para ulama. Dan ini ada hubungannya dengan kelompok lain. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud, qidam, baqa seperti apa? Apa jawabannya? Mukhalafatu lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan apapun perkara yang kita ini ditawari apa saja pasti ditanya. Ditawari rumah, kalau mau beli rumah di sana ada, seperti apa rumahnya? Ditawari mobil, seperti apa mobilnya? Ditawari istri, seperti apa? Cantik Pak Kiai. Yang enggak seperti, kan penasaran juga kan? Kalau Allah ditanya seperti apa, jawabannya adalah mukhalafatu lil hawadits. Allah itu berbeda dengan apapun perkara yang baru. Mengapa Allah berbeda dengan apapun perkara yang baru? Kalau Allah itu serupa dengan perkara baru, berarti Allah juga baru. Karena setiap sesuatu pasti memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Sedangkan Allah wajib bersifat qidam, wujudnya tanpa permulaan. Berarti Allah wajib berbeda dengan perkara baru. Kalau Wahabi beda. Allah seperti apa? Allah itu mukhalafatul hawadisi, tapi tak begitu mukhalafatu. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Ini Wahabi. Seperti apa? Tuhan itu mirip seorang laki-laki, masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter, besarnya 3,5 meter. Ini kata Wahabi. Jawaban Wahabi mirip dengan jawabannya Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki, sudah tua sekali, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter, besarnya 3,5 meter. Cuma beda usia. Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Makanya Wahabi disebut dengan Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Karena akidahnya mirip. Dan di kitabnya ada itu. Ini sungguhan, saya punya kitabnya. Jadi mereka ini artinya musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka mujassim, menjasmanikan Allah. Imam Syafi'i berkata, al-mujassimu kafir. Orang yang menjasmanikan Allah sebenarnya orang kafir. Kita gak mengkafirkan Wahabi, tapi akidahnya akidah kafir. Ini pertanyaan keberapa? Pertanyaan kelima, Allah yang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, alamatnya di mana? Kita ini kan penasaran, di mana alamatnya? Kalau Allah ditanya, jawabnya adalah qiyamuhu binafsi. Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Artinya apa? La yahtaju ila mahallin wala mukhassis. Allah tidak memerlukan tempat dan tidak membutuhkan seseorang yang menentukan atau menciptakan. Mengapa gak butuh? Yang namanya butuh bukan sifatnya khaliq, tetapi sifatnya makhluk. Kalau Wahabi beda. Di mana alamatnya Tuhan? Loh, belum tahu. Memangnya kamu tahu? Tahu. Di mana? Di Arasy. Loh, kok jauh banget ya? Gimana kalau ada perlu? Jangan khawatir. Ini kata Wahabi. Kenapa? Setiap pukul 3 pagi Tuhan ini turun ke langit pertama di dunia. Loh, ngapain turun? Untuk mendengar doa kamu. Makanya pukul 3 bangun. Ditanya lagi, Tuhan itu turun pukul 3, itu pukul 3 ikut waktu daerah mana? Karena waktu Indonesia dibagi 3. Kalau waktu istiwa jalan terus. Kata Wahabi, jalan turun terus. Ditanya lagi, kalau turun terus lalu naiknya kapan? Gak bisa jawab dia. Ditanya lagi,
Kenapa Tuhan turun pukul 3 untuk mendengar doa kamu? Memangnya kalau gak turun gak dengar, gak jawab dia. Karena kalau dijawab gak dengar, kufur dia. Kalau dijawab dengar, loh kalau dengar dari arasy ngapain turun? Kan sudah dengar. Bingung dia. Artinya apa? Akidahnya Wahabi itu rusak. Dan begitu kata Wahabi, orang yang beriktikad Tuhan tidak ada di arasy adalah kafir. Kita dikafirkan sama mereka. Kalau kita gak mengkafirkan, orang yang beriktikad Tuhan ada di arasy itu adalah sesat dan menyesatkan. Dosa besar. Mengapa? Karena itu bukan alamat Tuhan, itu alamat palsu. Wahabi itu ngawur. Tahun 2009 saya berdebat dengan Wahabi di Surabaya. 2015 di Perak di Malaysia. Kata Wahabi, gak benar Kiai, Tuhan itu tidak bertempat. Tuhan itu pasti bertempat. Mengapa? Karena Tuhan ada. Kalau tidak ada, kalau tidak bertempat berarti tidak ada. Saya bilang pada dia, kamu kafir kalau berbicara begitu. Kenapa? Saya tanya, di mana tempatnya Tuhan? Kata dia, jelas di arasy. Ya, kamu jawab begitu bisa kafir. Kenapa? Saya tanya lagi, arasy ini makhluk apa bukan? Kalau kamu jawab arasy ini bukan makhluk, kamu kafir. Karena meyakini ada selain Allah bukan makhluk Allah. Tapi kalau kamu jawab arasy ini makhluk, kalau kamu jawab arasy bukan makhluk, kamu kafir. Karena beranggapan ada selain Allah bukan makhluk Allah. Kalau kamu jawab arasy ini makhluk, kamu bisa kafir. Cuma kafirnya gak langsung. Kamu pilih kafir yang langsung apa gak langsung? Arasy itu makhluk apa bukan? Setelah berpikir agak lama kata dia, ya jelas makhluk, mau apa lagi? Sekarang saya tanya, kalau arasy ini makhluk, sebelum Allah menciptakan arasy, Allah tinggal di mana? Kata Wahabi yang di Surabaya, Kiai, apa? Kiai gak boleh tanya begitu. Mengapa? Karena ini pertanyaan haram. Mengapa haram? Ini pertanyaan bid'ah. Kullu bid'atin dhalah. Wahabi itu kalau ditanya gak bisa jawab, yang bertanya diharam. Kamu jangan tanya itu haram. Masa orang bertanya diharamkan? Orang gak tahu. Ini Wahabi yang di Surabaya. Padahal pertanyaan begitu sudah ditanya oleh sahabat. Ya Rasulullah, aina kana Rabbuna qabla an yakhluqal khalq? Hai Rasulullah, Allah ada di mana sebelum menciptakan makhluk? Rasulullah menjawab, kana fi ama. Allah itu tidak bertempat. Wahabi kata, Wahabi yang di Malaysia beda lagi. Arasy itu makhluk apa bukan? Ya jelaslah makhluk. Mau apa lagi? Ya kalau arasy itu makhluk, sebelum Allah menciptakan arasy, Allah tinggal di mana? Setelah lama apa kata dia? Ya suka-suka Allah lah, mau di mana katanya. Artinya apa? Dalam pikiran Wahabi, Allah itu dianggapnya benda kecil, ada di ruangan besar, makanya pilih-pilih tempatnya. Katanya Allahu Akbar, maha besar kok kecil. Wahabi itu tidak mengagungkan Allah, kan mengagungkan Allah saja gak diagungkan, apalagi Rasulullah. Karenanya orang mengagungkan Rasulullah, baca sholawat disyirikkan. Itu sifatnya Rasulullah, kok dibilang syirik? Rasulullah saja gak diagungkan, apalagi para ulama saja gak diagungkan, apalagi umat gak ada yang diagungkan. Umat Islam dikafirkan, ulama direndahkan, Rasulullah tidak diagungkan, Allah juga tidak diagung. Itu namanya ajaran Wahabi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya biar diteruskan oleh tuan guru yang ada di sini. Ini setengah jam ini menjawab 5. Kalau tambah 5 lagi, nambah setengah jam lagi. Dan ilmu itu gak boleh disampaikan satu kali semuanya. Karena kalau disampaikan semuanya sekaligus, langsung lupa sekaligus. Kalau disampaikan sebagian, lupa sebagian. Biar kapan-kapan lah, mudah-mudahan bisa berjumpa lagi. Amin Allahumma amin. Sudah ya Tuan Guru ya, Buya ya.
Karena ini sudah mudah-mudahan bermanfaat. Yang sakit segera sembuh. Yang kesusahan mudah-mudahan segera diberi jalan keluar. Yang belum ketemu jodoh mudah-mudahan segera ketemu jodoh. Kalau perempuan dapat yang soleh, kalau laki-laki dapat yang solihah. Mudah-mudahan rizkinya dimudahkan oleh Allah, rizki yang halal, yang barokah, yang banyak sekali, bisa untuk dibawa ke tanah suci berkali-kali, untuk menyumbang ahlus sunnah wal jamaah sebanyak-banyaknya. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.